Indonesia International Motor Show 2026 dan ini adalah IIMS terbesar dengan 36 brand mobil dan total 180 brand yang berpameran di sini. Berlangsung di Jaya Expo Kemayoran dari tanggal 5 sampai 15 Februari 2026. Sekarang kita akan lihat ada mobil baru apa saja di IIMS 2026 bersama Aziz dan Ade. One more time. Oke, kita mulai bahas Hall B3 IIMS 2026. Ini saya berada di booth-nya Jayco. Booth-nya cukup besar. Di sini ada Jayco J5 EV menggunakan body kit. Jadi ini ada yang dimodifikasi ya. Di IIMS 2026 ini ada penambahan body kit dan velg racing seperti ini. Tapi ini baru hanya di showcase saja di IIMS 2026. Jadi belum dijual. Jadi ada yang namanya Jayco Co-Creation. Jadi nanti pengunjung bisa membantu memilih desain apa yang cocok untuk line up produk Jayco dan nantinya mungkin bisa dipertimbangkan oleh Jayco untuk dibikinkan paket seperti ini. Nah, di sini juga ada, kita lihat ke belakang aja. Ini J7 SHS. Ini ya, J7 SHS, J5 EV. Jadi kali ini lini produknya adalah semuanya yang elektrifikasi ya, baik mobil elektriknya ataupun yang plug-in hybridnya. Nah, di sini juga ada Jayco J8 SHS Ardis. Nah, ini kemarin jadi mobil Zero Car-nya Ira tuh, inisiasi Rally Raid Adventure. Jadi makanya display seperti ini nih. Kotor, lumpur-lumpur seperti ini karena dia all-wheel drive dan dia plug-in hybrid. Range-nya bisa sampai terjauhnya kemarin pengetesan tuh bisa sampai 1.600 km. Oke, kita lanjut ke booth selanjutnya. Mitsubishi. Memang tidak ada line up baru di IIMS 2026 ini, tapi mereka mengeluarkan edisi spesial dari dua mobil mereka yaitu X-Force dan Destinator Anniversary Edition. Jadi ini untuk merayakan 55 tahun kehadiran Mitsubishi di Indonesia. Wow, 55 tahun itu bukan waktu yang sebentar dan mereka merayakannya dengan dua edisi spesial ini di X-Force dan Destinator. Ada sejumlah perbedaan seperti emblem nama mobilnya yang sekarang hitam di depan dan di belakang. Kemudian juga ada floor mat bertuliskan Anniversary Edition dan kedua mobil ini dalam keadaan standar juga sudah dilengkapi dengan DVR, Driving Video Recorder atau dashcam. Dan kedua mobil ini akan dijual secara terbatas. Ini dia line up terbaru Mitsubishi yaitu X-Force dan Destinator Anniversary Edition. Bisa Anda lihat di booth Mitsubishi di IIMS 2026. Di Hall B1 ada merek yang baru hadir di Indonesia yaitu Chang'an. Nah, di sini mereka memamerkan model yang sudah existing sebenarnya, belum ada model baru. Jadi ada Deepal SO7 dan juga ada produk itu tuh, Chang'an Lumin yang menarik, cute dan juga dia adalah sebuah mini EV yang dijual tidak sampai 200 juta rupiah. Selanjutnya booth Geely. Nah, di belakang saya ada Geely EX2. Ini yang belum lama launching dan harganya ini menarik, 250 sampai 280 jutaan rupiah. Keunggulannya adalah tuh extra large 70 liter front trunk, rear flat floor, 375 liter sampai 1320 liter trunk capacity-nya. Jadi ini meskipun mobilnya compact, tapi kelegaan kabinnya, kelegaan bagasinya juga luar biasa. Apalagi front tanknya ini bisa sampai 70 liter. Lalu di sini ada Geely Starray EMI. Ini adalah plug-in hybrid tuh. Range-nya bisa sampai 1000 plus kilometer, gabungan antara listrik dan bensinnya. Dan di sini ada Geely EX5. Jadi ini yang pertama kali muncul ya di Indonesia tuh Geely EX5 dulu, lalu setelahnya ada Starray EMI dan yang terakhir adalah Geely EX2. Lanjut kita ke booth berikutnya. Suzuki, ada yang menarik di sini. Ini akan menjadi mobil full elektrik pertama Suzuki. Bentuknya keren, range-nya juga lumayan jauh.
di atas 400 km, tenaganya juga besar, serta mobil ini juga memiliki bentuk yang menarik. Ini adalah Suzuki e-Vitara. e-Vitara akhirnya akan dijual secara resmi di Indonesia, diluncurkan secara resmi di IIMS 2026 dan juga sudah diumumkan harganya. Harganya mungkin tidak serendah yang Anda kira, tapi ya ini mobil yang dirancang berbarengan antara Suzuki dan Toyota. Kalau Anda tahu ini juga satu basis dengan Toyota Urban Cruiser dan memiliki sejarah sebagai mobil listrik pertama Suzuki yang juga dijual di Indonesia. Kemudian Suzuki juga punya satu line up lagi yang segar, ini adalah Suzuki Cross-B. Tapi Cross-B ini belum dijual, namun dipajang di booth Suzuki untuk riset pasar, melihat bagaimana animo orang ke mobil ini. Mobil ini menggunakan mesin 1200 cc, 3 silinder mild hybrid, dengan tenaga sekitar 81 HP dan kehematan diklaim mencapai di atas 20 km per liter. Gimana menurut Anda? Cross-B ini kayaknya menarik juga ya kalau dimasukkan ke Indonesia atau menjadi penggantinya Suzuki Espresso gitu ya. Dari segi bentuk sangat menarik. Kemudian kalau kita lihat bagian dalamnya juga dia lega sekali legroomnya. Anda bisa lihat di sini. Ada mejanya juga, ada mejanya dan ini lega sekali baik headroom maupun legroomnya. Lucu mobil ini, basic dan dia juga masih punya bagasi yang tidak terlalu besar, tapi ini masih bisa dilipat dan decknya juga sudah keras, jadi siap buat mengangkut barang-barang yang berat. Kelihatan mobil ini mobil yang praktis, yang nggak terlalu mungil-mungil amat, tapi tetap lincah di perkotaan, hemat, dan bentuknya cute. Suzuki Cross-B. Kalau banyak peminatnya, mungkin aja ini bisa dimasukkan di Indonesia tahun-tahun mendatang. Nah, sebelum kita ke merek lainnya, kita mampir dulu ke booth Vicul. Karena Vicul sebagai salah satu kaca film yang paling legendaris dan paling premium di Indonesia, mereka juga hadir di IMS 2026, menampilkan beragam produk kaca filmnya, juga disertai dengan alat demo untuk menguji seberapa efektifnya kaca film Vicul menolak panas, menjaga visibilitas dan kenyamanan kabin Anda, baik untuk kaca film mobil maupun untuk kaca film gedung. Tapi selain kaca film, ada satu produk baru yang istimewa di booth Vicul. Nah, ini dia produk baru mereka, yaitu PPF Luxor Diamond. Jadi seperti kita ketahui bahwa Vicul sudah memiliki PPF yang sangat berkualitas sebelumnya, tapi sekarang ada generasi terbarunya yang mereka sebut sebagai Luxor Diamond yang mengusung konsep reinventing protection dan dengan teknologi Tetra Shield yang dirancang guna memberikan perlindungan maksimal serta membuat tampilan kendaraan menjadi lebih eksklusif. Jadi di sini ada yang matte, sedangkan yang glossy-nya sekarang sudah dengan teknologi Luxor Diamond. Dan Vicul PPF Luxor Diamond ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu stay protected, stay beautiful. Stay protected, stay pristine. Stay protected, stay shielded. Dan stay protected, stay flawless. Dan tentunya selama IMS 2026 di booth Vicul ini juga ada beragam promo menarik. Untuk Anda yang melakukan pembelian paket kaca film full body, Anda berkesempatan untuk mendapatkan potongan 30% dan juga tambahan free Vicul PPF door cup protector. Dan untuk Anda yang melakukan pembelian Vicul PPF full body, tersedia juga potongan harga hingga sebesar 5 juta rupiah serta tambahan coating PPF screen protector dan layanan free towing pulang pergi untuk wilayah Jakarta. Dan tentunya ada juga promo-promo menarik untuk kaca film gedung atau hunian Anda. Jadi kalau ke IMS 2026, jangan lupa kunjungi booth Vicul di area pre-function Hall D. Sekarang kita ke merek berikutnya. VinFast juga hadir di IMS 2026, tampaknya mereka masih mengandalkan produk existing yang sebelumnya sudah diluncurkan di Indonesia. Seperti ada VF6, kemudian VF3, Limo Green, kemudian ada Limo Green juga, terus itu ada VF7 terakhir. Ini adalah produk andalan VinFast di Indonesia yang saat ini dipasarkan.
Selanjutnya booth Mini. Nah, di Mini ini ada 3 produk yang tiga-tiganya elektrik. Di sini ada Mini 3-door elektrik, di sini ada Mini S-Man elektrik juga, dan di situ ada Mini Countryman elektrik. Hanya ada satu mobil bensin yang dipajang di booth Mini, yaitu Mini Countryman yang biasa nih, yang Cooper S-nya. GAC, mereka menampilkan satu mobil yang masih ditutupi. Jadi ini adalah sebenarnya Ion UT. Ion UT ini seperti yang ada di sampingnya seperti ini. Tapi bedanya ini adalah Ion UT yang sudah diberikan body kit. Wow, lihat ini. Jadi ini body kit original aksesoris dari GAC-nya langsung. Bahkan Anda bisa lihat sampai belakang. Ini ada, sampai ada spoilernya juga. Dan ini nanti dengar-dengar dia akan dijual sebagai satu paket kendaraan, dan juga bagi pemilik Ion UT sebelumnya bisa membeli body kit ini secara terpisah. Nah, selain Ion UT yang diberikan paket body kit, ada juga Ion V yang sudah diberikan body kit juga di sini. Jadi kelihatan lebih sporty dan agresif. Kemudian ada juga Ion Y Plus yang ini juga sudah diberikan aksesoris body kit seperti Anda bisa lihat nih, over fendernya. Tapi yang ini dengar-dengar belum dijual, hanya melihat reaksi pasar seperti apa. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya banyak peminat bisa dijual juga. Tapi di GAC ini ada Ion UT dan Ion V yang sudah dilengkapi body kit, bisa dibeli di IMS 2026. Prestige yang sebelumnya itu terkenal dengan importer umum yang menjual mobil-mobil sports car, kemudian supercar. Mereka lain kali ini di IMS 2026. Karena mereka menghadirkan ini mobil buatan karya anak bangsa, yaitu Pindad. Dan ada 2 model yang dipamerkan di sini, yaitu Pindad Maung yang model seperti ini, dan juga ada yang warna putih seperti di belakang. Selanjutnya ada booth-nya Zeekr. Nah, kemarin Zeekr sempat hadir di Indonesia, namun sempat menghilang dan sekarang kembali lagi. Dan di sini ada 2 produk yang akan di-launching di IMS 2026. Di sebelah saya ini ada Zeekr 7X. Kalau kita bisa intip sedikit, seperti ini mobilnya. Tapi ini masih benar-benar ditutup rapat ya, jadi kita tutup lagi. Kita rapikan lagi. Ini SUV-nya. Di sini ada Zeekr 7X atau 7X. Nah, di sini ada Zeekr 009. Ini kemarin sempat juga udah di launch di GJAW ya kalau nggak salah sebelumnya. Nah, ini yang MPV-nya. Jadi bentuknya seperti ini. Dia MPV yang besar dan ini mewah sekali. Oke, kita tutup lagi, kita rapiin. Kita tunggu apakah di IMS 2026 ini beneran di launching dan berapa harganya. Daihatsu lagi-lagi mereka belum mengeluarkan produk baru lagi di Indonesia. Jadi yang dipamerkan di IMS 2026 ini hanya Rocky. Ada Rocky Hybrid dan ada 2 Rocky lainnya dengan sejumlah aksesoris yang mendukung lifestyle dari ADS. Ayo dong Daihatsu, keluarin produk baru lagi dong. Nah, ini dia booth Nissan. Ada produk existing dan juga model baru di Indonesia yang dipajang di IMS 2026 ini. Ini ada Extra e-Power. Ini sudah existing, cuman dia peleknya dirubah nih, udah modifikasi. Kemudian yang di belakang model andalan mereka yang mungkin saat ini paling laku ya, yaitu Serena e-Power. Dan ada model cukup spesial baru. Nih dia, Navara. All new Navara. Wah, Navara itu udah stop produksi dari tahun 2018 atau 19-an di Indonesia, dan kini dihadirkan lagi oleh Indomobil Nissan. Seperti ini tampilannya, gagah. Selanjutnya booth-nya BMW. Kali ini di IMS 2026 BMW tidak ada launching produk baru, hanya mendisplay existing produk aja. Yang pasti ada diskon atau ada promo yang menarik untuk di IMS 2026 ini. Ada BMW seri 3, 320, di sini ada X1 dan di sini ada X5, M Sport Pro, dan ada seri 7, 735. Ini juga termasuk ada promo yang menarik dari booth-nya BMW. Nah, setelah hari pertama ini selesai, nantinya akan ada BMW M2 dan ada BMW M4 juga yang akan dipajang di IMS 2026. Lanjut ke booth berikutnya. MG. Terpaksa kita harus hold dulu sedikit karena ada yang lagi melakukan pekerjaannya. A few moments later.
Udah, puas. Apa? Udah. Lo kenapa ngiri? Ngiri. Udah mau shoot tadi. Terus? Nggak bisa, mobilnya ketutupan Om Mobi sama dayang-dayangnya tadi. Bukan dayang. Mereka ini gini ya. Mereka ini penting sekali pada suatu motor show ya. Karena mobilnya harus dijagain. Lebih penting mana? Sama mobilnya sendiri. Lah, mobilnya apa artinya mobilnya kalau nggak dijagain? Ya tetap berarti. Mau mobil Harus mau ada yang jagain. mobil mau dijagain apa enggak tetap ada Harus artinya. ada yang jagain tetap. Ya udah. Jadi Dan udah. mau gangguin dia ya, udah tua. Jadi udah, cuman foto aja nggak nge-review mobilnya. Udah? Oke. Sekarang kita lihat ini adalah mobil baru yang diperkenalkan oleh MG di Indonesia, yaitu MG S5 EV. MG S5 EV ini dibangun dari platform MG4 EV, tapi dibuat lebih modern dan lebih tinggi, walaupun sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat, tapi dia disebut sebagai sebuah SUV. Ada dua varian yang ditawarkan di sini, varian tenaganya ada yang 170-an horsepower dan ada yang 204 horsepower. Dengan baterai yang 170 horsepower itu di 49 kWh dengan range 400 km-an. Dan untuk yang 204 HP menggunakan baterai 62 kWh yang diklaim bisa menempuh range sampai 500 km-an. Nah, di IMS 2026 ini mobil ini bukan hanya diperkenalkan, tapi juga diluncurkan, dijual, dan diumumkan harganya. Dan harganya mungkin bisa mengejutkan Anda. Karena seperti khasnya MG, mobil ini akan dijual dengan harga di bawah ekspektasi orang. Xpeng, ini dia yang didisplay di boothnya Xpeng, yaitu Xpeng P7 atau P7. Ya, tapi kali ini saya juga belum tahu apakah ini hanya di display, diperkenalkan, apakah ini sudah di launching atau sudah bisa dibeli di Indonesia ya. Tapi kalau ngelihat mobil displaynya aja, ini masih setir kiri dan dia juga nggak jadi bungkus ya. Jadi sepertinya ini hanya diperkenalkan aja. Masih setir kiri, jadi ini dibawa dari China-nya langsung. Nah, desainnya ini yang luar biasa keren. Dia model fastback gitu ya. Jadi pilar C-nya ini turun dan nyambung sampai ke bagasinya. Dan ini spoilernya juga bisa adjustable. Ini panjangnya 4.888 mm, hampir 4,9 meter dan desainnya ini keren banget. Nggak sabar kalau misalkan ini beneran bisa masuk ke Indonesia, dijual di Indonesia, tapi ya harganya berapa ya? Ini ada pilihannya yang RWD sama AWD. Dia baterainya sekitar 80-an kWh dan range-nya bisa sampai 570 km. Ya tapi ini hanya di display di boothnya Xpeng. Nah, existing produk yang dipajang di booth Xpeng, salah satu yang pertama kali meluncur di Indonesia yaitu Xpeng X9. Ini MPV premium yang nyaman, lega, dan banyak teknologi canggih di dalamnya. Nah, di sebelah sini ada Xpeng G6. Nah, ini kami juga kemarin sudah membuatkan video test drive lengkapnya, segera tayang, tapi masih dalam proses editing. Ini SUV Xpeng G6 yang kameranya banyak banget. Kalau Anda bisa lihat tuh, di belakang aja ada 3. Nih, 1, 2, 3, di samping juga ada kamera tuh, di fendernya, di sini ada kamera, ke belakang, ke depan, di spionnya juga ada kamera, karena ini ada teknologi ADAS-nya yang canggih, jadi kamera itu untuk citra 360 derajat, plus untuk fitur ADAS-nya. Chery menampilkan semua line up produknya. Bahkan Chery kan punya sub-brand, ada JQ, bahkan ada iCar yang baru, ada Lepas. Itu semua tidak di booth yang bersamaan, tapi ini booth Chery khusus untuk Chery. Dan mereka punya satu model baru yang di launching di IMS 2026, yaitu ini. Ini adalah Chery C5 CSH. Chery Super Hybrid. Jadi seperti kita tahu, Chery C5 itu ada versi ICE-nya, internal combustion engine-nya. Kemudian ada versi elektriknya yang dinamai Chery E5. Dan ini sekarang adalah varian Chery C5 CSH Hybrid. Jadi dia punya mesin 1500 cc turbo, hybrid dengan baterai 1,8 kWh self-charging, yang bisa membuat mobil ini memiliki tenaga 204 PS
torsinya 295 Nm dan 0 sampai 100 km per jam diklaim tidak sampai 8 detik dengan konsumsi bahan bakar diklaim di atas 20 km per liter. Dan harganya mobil ini tidak sampai 400 juta rupiah. Ada satu lagi yang menarik di booth Chery, tapi sayangnya ini belum dijual. Ini adalah kendaraan konsep dari Chery, namanya kodenya T1TP. Dan ini mungkin mobil pertama di dunia yang bisa berganti-ganti mode dari SUV 7-seater seperti ini. Tapi ini belakangnya juga bisa dilepas sehingga menjadi pick up double cabin. Biasanya kan pick up double cabin sendiri, SUV 7-seaternya, versi SUV-nya itu sendiri. Nih digabung di satu mobil dan ini sudah akan diproduksi di Cinanya. Kita berharap aja mobil ini bisa masuk ke Indonesia segera, tapi minimal Anda bisa melihat wujud dari mobil konsepnya, wujud dari T1TP ini di IMS 2026. Kita melipir dulu sebelum kita ke merek selanjutnya, ke Grand Hall. Ini adalah hall yang baru di IMS 2026 dan di sini banyak sekali industri pendukung otomotif. Salah satunya adalah Blackview. Blackview ini adalah produsen dari dashcam, salah satu pionir di Indonesia selama belasan tahun dan sudah terkenal karena kualitasnya dan daya tahannya. Dan kita juga tahu bahwa dashcam sekarang adalah alat yang sangat penting untuk kita pakai di mobil karena bisa merekam semua kejadian yang tidak terduga di jalan, bahkan bisa menjadi alat bukti ketika terjadi satu masalah. Dan di IMS 2026 ini Blackview mengeluarkan produk terbarunya, yaitu ini. Ini dia Blackview Elite 10 yang akan bisa merekam lebih jelas ke depan maupun ke belakang karena sudah memakai teknologi dual 4K front and rear. Jadi baik kamera depan maupun kamera belakang resolusinya 4K. Dan ini adalah penerus dari Elite 8. Dengan resolusi 4K Anda bisa melihat dengan jelas baik ke depan maupun ke belakang termasuk plat nomor mobil lainnya. Dan satu keistimewaannya, begitu mobil dinyalakan, Elite 10 ini tidak sampai 1 detik langsung aktif merekam. Jadi ini efektif untuk merekam semua kejadian sejak awal mobil itu dinyalakan. Dan Blackview Elite 10 ini juga memiliki teknologi 12-bit Pro Capture. Hasilnya gradasi warna lebih halus, detail lebih tinggi, sehingga hasil warna lebih jernih, dan warna kendaraan juga lebih presisi terlihat di videonya. Blackview Elite 10 ini juga hemat listriknya pada saat kita parkir karena dia punya teknologi Power Saving Parking Mode. Jadi kamera tetap aktif hingga 2 bulan tanpa menguras aki karena pada saat parkir listrik yang dikonsumsi hanya di bawah 1 mA. Untuk kondisi malam hari, Elite 10 ini juga memiliki teknologi ultra low light, bahkan di cahaya 0,03 lux atau hampir gelap total, hasil rekamannya masih bisa diandalkan. Ditambah fitur full color night vision, jadi detail seperti kendaraan, plat nomor, dan rambut tetap jelas terlihat. Produk ini juga memiliki seamless connection, koneksi mudah dan nyaman, serta aplikasi Blackview dirancang untuk digunakan semua kalangan, bahkan oleh orang yang sangat awam sekalipun. Selain itu, Blackview Elite 10 ini juga sudah dilengkapi dengan koneksi Wi-Fi cepat, di mana mengunduh hasil rekaman dengan kualitas terbaik hanya membutuhkan waktu 10 detik. Dan yang paling penting, semua dashcam Blackview didesain khusus untuk Indonesia, memiliki ketahanan akan panas hingga 80 derajat Celcius dan memiliki menu berbahasa Indonesia. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih detail tentang dashcam yang canggih ini beserta juga line up produk Blackview lainnya, Anda bisa kunjungi booth Blackview di Grand Hall IMS 2026. Sekarang kita ke merek berikutnya. Dan juga ada Ford. Mereka menghadirkan 3 model andalannya, yaitu Mustang, sini nih sports car mereka, Ranger Raptor, double cabin andalan mereka, dan juga Everest, SUV under frame yang menjadi pesaingnya Fortuner dan juga Pajero Sport di Indonesia. Mercedes-Benz, ya ini brand yang baru saja ulang tahun yang ke-140. Iya, dia kemarin 29 Januari 2026, ulang tahun yang ke-140. Wah, udah lama sekali ya brand ini di industri otomotif. Nah, tapi di IMS 2026 tidak ada produk baru, hanya ada produk existing aja yang dipajang di sini. Ada A35 AMG, di situ ada C200, di sini ada CLA 200, di belakang ada yang varian SUV-nya, belakang ada GLB 200, di sini ada GLA 200, dan di situ ada GLC
300 dan ada 4 unit Mercedes-Benz juga yang bisa Anda test drive di IMS 2026 dan pastinya ada promo yang menarik juga di boothnya Mercedes-Benz. Anda bisa langsung datang ke booth Mercedes-Benz di Hall B3. Kia, ada yang baru dari Kia di IMS 2026 ini, bukan hanya line up-nya, tapi status Kia di Indonesia sekarang menjadi milik prinsipalnya langsung. Dan itu langsung tergambar dari agresivitas Kia di IMS 2026. Yang pertama yang langsung bisa Anda beli adalah mobil ini. Ini adalah Kia Carens terbaru. Jadi ini adalah penyempurnaan dari Kia Carens generasi sebelumnya. Dan masih mengusung penggerak yang sama dengan mesin 1500 cc. Yang menarik adalah harganya lebih rendah dari sebelumnya. Ini dijual dari range 345 juta sampai 395 juta rupiah. Dan bahkan kelengkapannya juga cukup premium. Ada sunroof, ada audio dari Bose. Bahkan juga ada pilihan 7-seater atau 6-seater. Selain mobil yang sudah diluncurkan dan dijual di Indonesia ini, Kia Indonesia bereveal sejumlah mobil yang akan dijual ke Indonesia di masa depan. Ini dia. Yang pertama adalah Seltos Concept. Jadi sebenarnya ini bukan konsep ya. Sebenarnya ini sudah mobil produksi yang dijual, tapi bukan spek Indonesia. Nantinya spek Indonesia akan masuk juga. Dengar-dengar tahun ini juga akan masuk. Kia Seltos ini dengan bentuk seperti ini, yang artinya jauh lebih modern dibandingkan sebelumnya. Dan penggeraknya akan sama dengan Carens, yaitu menggunakan mesin 1500 cc. Dan Anda bisa lihat bentuknya keren sekali dari depan sampai belakang. Tapi ada satu lagi yang lebih unik lagi. Ini dia Kia PV5 Concept. Ini adalah mobil MPV yang bentuknya benar-benar unik. Dan dia akan full elektrik. Dan ini sebenarnya juga konsep karena belum dijual di Indonesia. Tapi sebenarnya ini udah mobil produksi dan dengar-dengar akan dimasukkan ke Indonesia juga tahun ini. Dan ini full elektrik dengan range-nya ada yang 400-an sampai 500-an kilometer. Dan Anda bisa lihat ini MPV dengan visibilitas kaca terluas mungkin ya. Dan ini lega sekali dalamnya dan bentuknya benar-benar unik. Dan bukan hanya Anda bisa lihat luarnya, Kia PV5 konsep ini juga Anda bisa masuk sampai ke dalam dan Anda bisa lihat interiornya. Citroen dan Jeep. Ya, jadi mereka jadi satu booth ya karena mereka di bawah naungan satu payung ya, yaitu Stellantis. Di sini mereka memamerkan model andalannya. Di Citroen ada C3 seperti ini yang sudah ini varian yang sudah dimodifikasi tambah kayak C3 Sport. Kemudian ada ya mobil listriknya mereka EC3 dan juga C3 Aircross SUV. Bagaimana dengan Jeep? Nah, Jeep ada ini nih. Wrangler JL Rubicon facelift yang seperti ini dan juga ada ini nih. The all new Gladiator yang gagah, yang panjang sekali, keren mobil. Baik, ya di booth baik di sini ada BJ40 Plus dan displaynya di sini juga sudah dimodifikasi, ganti velg, ganti ban, tapi ini bodinya masih standar ya. Nah di sebelah sini juga ada baik BJ40 Plus yang sudah dimodifikasi, pakai bumper besi seperti ini, pakai fog light seperti ini, ada roof rack-nya, ada tenda awningnya juga, dan ada BJ30i. Ini adalah mobil hybrid dari Baik yang bisa Anda saksikan di IMS 2026. Ada dua produk, BJ40 Plus dan BJ30i Hybrid. Wuling, mereka menampilkan semua line up produknya dari mulai yang elektrik, yang internal combustion, sampai yang hybrid. Dan tentu saja yang mereka kedepankan adalah Darion, MPV pertama di Indonesia yang memiliki penggerak EV dan PHEV. Tapi ada satu yang baru. Ini akan menjadi pelengkap line up dari Wuling, tapi belum sekarang. Ini diperkenalkan dulu untuk pertama kali di Indonesia. Ini adalah benar-benar kemunculan perdana. Ini adalah Wuling Axion. Dan Wuling Axion ini wujudnya adalah SUV, tapi dia memiliki juga pilihan EV dan PHEV dengan basis penggerak yang mirip dengan yang digunakan di Darion. Namun sayangnya ini baru diperkenalkan, jadi belum dijual, belum di-reveal harganya. Tapi kita udah lihat sejumlah bentuknya di foto.
Ini bentuknya keren sekali. Ada mirip-miripnya dengan Darion, lampu depannya, dan futuristis sekali bentuknya, dan dia juga tersedia dalam format 7-seater. Jadi ini adalah SUV yang praktis, keren, modern, dan penggeraknya pun yang ramah lingkungan, EV dan PHEV. Anda bisa lihat langsung unitnya di booth Wuling di IMS 2026. Dan bergeser sedikit, ada Maxus. Jadi sebagai kesimpulan, deretan ini ya, deretan di Hall B1 ini, itu deretan yang dari Indomobil Group ya. Dan mereka juga menghadirkan 2 produk andalannya, yaitu Miva 7 dan juga Miva 9. GWM, ada 2 produk di booth GWM IMS 2026 ini. Setelah sebelumnya GWM meluncurkan GWM Tank 300 diesel, kali ini di sebelah saya yang lagi ditutup ini adalah GWM Tank 500 diesel. Kita intip sedikit. Tuh dia GWM Tank 500 diesel. Ya kalau secara body kurang lebih sama, dia hanya mesinnya aja yang berbeda, yaitu menggunakan mesin diesel. Kita ke booth berikutnya. BYD, mereka menampilkan semua line up existing produknya. Seal, Sea Lion, Eto 1, Eto 3, Dolphin, Denza, bahkan mereka juga punya booth sendiri. Tidak ada mobil baru yang dikeluarkan oleh BYD di IMS 2026 ini, tapi mereka meluncurkan atau memperkenalkan satu teknologi baru mereka yang ini akan masuk ke line up BYD di masa depan, yaitu PHEV mereka, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, dengan sejumlah keunggulannya. Itu pertama kali diperkenalkan di sini, artinya itu adalah petunjuk bahwa di masa depan BYD akan meluncurkan produk PHEV, tidak hanya full elektrik seperti sekarang. Nah, jadi kalau Anda ke booth BYD di IMS 2026 ini besar sekali boothnya, Anda bisa melakukan transaksi jika Anda ingin melakukan pembelian, dan bagi Anda yang tertarik dengan sistem PHEV dari BYD, Anda juga bisa mempelajarinya. Nanti setelah press conference akan ada keterangan lengkapnya di booth ini. Kemudian nyebrang dikit dari Maxus itu ada ini DFSK, dan boothnya cukup gede. Mereka menghadirkan 4 model ya di hari pertama ini. Ada Ceres E1, kemudian ada 2 buah Glorai di belakang saya dan juga dari sana, dan ada Supercab yang sudah dimodifikasi menjadi camper van. Booth iCar, ini brand yang baru saja datang ke Indonesia, Chery Group. Nah ini kalau secara logo dia masih bacanya kelihatannya kayak AI Caur ya, tapi kalau di Indonesia penyebutannya adalah iCar. Nah mobilnya seperti ini. Ini dia yang warna khasnya, yaitu yang warna orange seperti ini. Itu desainnya retro modern. Dan karena ini baru satu produk saja di IMS 2026, tapi boothnya cukup besar. Jadi di sini ada kurang lebih 6 mobil iCar V23 yang didisplay di IMS 2026. Kalau ngelihatnya di sini juga ada nih, velgnya udah diganti, bannya juga udah diganti. Terus ini mungkin pakai roof tent, dan di situ juga ada yang dimodifikasi juga. Jadi mobilnya satu, hanya iCar V23, tapi mungkin dengan contoh modifikasi yang berbeda-beda, karena sebenarnya mobil ini kayak kanvas aja gitu ya. Jadi ini bisa dimodifikasi model macam-macam yang bisa bikin keren, makanya displaynya modifikasi semua. Nanti kalau ini sudah di launching, dibuka semua, Anda bisa menyaksikan berbagai macam jenis modifikasi yang ada di boothnya iCar, khususnya di IMS 2026 ini. Hyundai. Sekarang saya berada di belakang panggung dengan 2 mobil yang belum di-reveal. Sedangkan kalau di bagian depan itu sudah disiapkan untuk press conference. Di situ juga ada Ioniq 5N dan sejumlah line up Hyundai lainnya. Tapi ini yang akan mereka perkenalkan. Kita mulai dari yang familiar dulu. Sebenarnya ini sudah diperkenalkan secara online, tapi sekarang pertama kali di-reveal ulang secara offline, yaitu ini adalah Hyundai Creta Alphard. Nah, jadi ini sebenarnya bukan produk yang baru-baru banget. Nah, satu lagi adalah ini. Banyak yang memprediksi akan memasukkan Ioniq 9. Tapi ternyata rasanya tidak. Tapi yang mereka reveal ini adalah Hyundai. Berlapis-lapis ternyata. Santa Fe XRT. Jadi Santa Fe XRT ini sudah dilengkapi dengan sejumlah aksesoris dan body kit. Anda bisa lihat nih,
Di atapnya ini sudah ada roof railnya. Kemudian kalau Anda lihat ke samping sini juga ada sejumlah spoiler pemanis, dan Santa Fe XRT ini akan dijual dengan harga mirip yang versi standar, mungkin selisihnya sekitar 17 juta rupiah saja. Sebelum kita lanjut lagi, kita balik lagi ke Grand Hall untuk mampir ke booth-nya STP. Karena kita lihat di dalam banyak mobil bensin, hybrid, ada juga mobil diesel. Nah, khusus untuk mobil diesel, sekarang banyak bahan bakar diesel di Indonesia, terutama biosolar itu sudah mengandung biofuel yang cukup tinggi kadarnya. Walaupun ini bagus memang untuk lebih ramah lingkungan, tapi karakter biofuel itu karena ada unsur nabatinya, dia bisa menyebabkan gampang menyerap air dan lebih cepat terbentuknya endapan. Kalau ini dibiarkan, ini efeknya bisa kemana-mana. Injektor bisa kotor, filter bahan bakar bisa cepat mampet, kemudian tarikan berat, bahkan ada kasus mobil itu kehilangan tenaga atau mati mendadak. Nah, di booth STP ini ada solusinya. Mereka memiliki produk yang memang dirancang untuk kondisi bahan bakar diesel kita sekarang, yaitu STP Diesel Complete Fuel System Cleaner. Produk ini bukan hanya sekedar membersihkan injektor, tapi lebih luas lagi. Produk ini juga bisa membantu menjaga kestabilan bahan bakar dengan kandungan biofuel sampai B40, mencegah karat dan korosi di sistem bahan bakar, sekaligus memisahkan air dari solar. Di dalamnya juga ada antimikroba untuk mencegah jamur dan bakteri di dalam tangki. Karena biofuel dengan kandungan sampai B40, unsur nabati itu berkemungkinan menjadi makanan untuk mikroorganisme, sehingga hasil akhirnya dengan antimikroba ini, injektor kembali menyemprot dalam bentuk kabut halus yang lebih sempurna pembakarannya, asap hitam berkurang, serta mesin lebih halus dan respons gas terasa lebih enak. STP Diesel Complete Fuel System Cleaner ini juga dapat meningkatkan angka setana sehingga mesin lebih gampang hidup saat dingin dan akselerasi terasa lebih responsif. Cara pakainya mudah, tuang satu botol ke tangki sebelum isi solar. Satu botol cukup buat sekitar 40-60 liter. Idealnya pakai rutin setiap 4-5 ribu kilometer. Jadi kalau mau mobil diesel Anda awet dan performanya konsisten, jangan cuma fokus ke oli atau servis rutin, bahkan bahan bakarnya pun harus kita perhatikan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk tersebut atau line up produk STP lainnya, Anda bisa langsung ke booth STP di Grand Hall IMS 2026. Nah, kemudian booth terakhir di Hall B1 ini ada ini, Indomobil e-motor. Nah, untuk ada apa aja sepeda motor yang dipamerkan di IMS 2026, Anda bisa nonton channel YouTube Autorider. Selanjutnya ada Lepas. Di belakang saya ada Lepas L8. Ini plug-in hybrid electric vehicle. Ini yang sudah launching di Indonesia. Dan yang akan launching berikutnya adalah di sebelah sini nih. Di sini ada Lepas L4. Ini yang lebih compact lagi ukurannya dibandingkan Lepas L8. Jadi ini dia Lepas L4. Namun karena ini posisinya masih di kaca-kaca ini, saya nggak berani untuk ngebukanya, tapi kurang lebih sih sebenarnya bahasa desainnya mirip-mirip sama L8, hanya dia lebih kecil saja ukurannya. Honda di sini mungkin belum ada produk yang totally baru, karena Prelude yang benar-benar laku keras, habis kuotanya hanya dalam 3 hari, itu sudah balik ke Jepang mobilnya dan baru akan delivery pertama di bulan Mei. Tapi di IMS 2026, Honda memperkenalkan 2 varian baru. Dan yang paling menarik adalah harganya. Karena Honda kembali melanjutkan tren mobil model baru harganya lebih murah. Yang pertama kita lihat ini ada CR-V hybrid tapi bukan trim RS. Sebelumnya CR-V hybrid itu hanya di trim RS. Jadi ini trim yang bukan RS dan harganya itu di 770-an juta rupiah. Sedangkan yang RS-nya harganya tetap tapi diberikan sejumlah fitur-fitur baru termasuk kamera 360 dan lainnya dengan harga yang sama. Kemudian ada satu lagi yang menarik, ada WRV baru. Jadi ini ya mungkin seperti facelift dengan penyempurnaan, dia ada sejumlah penambahan fitur, penambahan style seperti over fender ini, dan model baru ini harganya lebih murah dibandingkan model sebelumnya. Dia mulai dari 200 jutaan gede sampai 300 jutaan kecil. Yang mana
Ini menunjukkan komitmen Honda untuk memberikan yang terbaik. Mobil model baru, kelengkapan lebih lengkap, tapi harga lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Nah, Anda bisa lihat kedua produk ini dan existing produk Honda lainnya di booth Honda di IMS 2026. Selanjutnya ada boothnya Jetour. Di belakang saya di sini ada Jetour X70 Plus. Ini yang sudah launching duluan. Yang terakhir launching adalah Jetour T2. Ini mobil off-roadnya Jetour. Dan di situ juga ada yang compact SUV-nya yaitu Jetour Dashing. Hanya ada 3 produk yang ada di IMS 2026 ini. Toyota sekarang mengusung tema hybrid EV untuk semua dan itu tergambar dari produk-produk baru yang ditampilkan. Intinya produk-produk yang ada di booth Toyota ini yang baru diluncurkan adalah hybrid EV dengan harga yang lebih terjangkau. Yang pertama adalah New Yaris Cross Hybrid EV. Kalau sebelumnya Yaris Cross itu harganya di atas 450 juta rupiah, New Yaris Cross Hybrid EV ini dengan pengurangan beberapa fitur yang sebenarnya tidak terlalu esensial, dijual tidak sampai 400 juta rupiah, hanya di 399 juta rupiah kalau nggak salah. Kemudian Toyota juga meluncing ini, Toyota Vios yang sebelum ini bermesin 1500 cc normal, sekarang sudah tersedia juga dalam varian hybrid EV. Ini dijual seharga 460 juta rupiah, tapi yang paling mengejutkan adalah salah satu hybrid termahal mereka yang sekarang memiliki harga yang jauh lebih menarik. Toyota Alphard Hybrid yang sebelumnya harganya itu dekat ke 1,7 miliar, sekarang mereka meluncing varian Alphard XE Hybrid EV yang harganya tidak sampai 1,4 miliar rupiah. Jadi ada beberapa opsi yang dikurangi, misalnya velg yang single tone dan lebih kecil, kemudian ada beberapa fitur-fitur yang mungkin tidak begitu esensial dikurangi, membuat harganya tereduksi cukup jauh. Tapi secara penggerak, secara suspensi, kenyamanan, kemudian buat di penumpang belakangnya juga, ini tetap mendapatkan kemewahan yang premium. Jadi semua yang esensial untuk kemewahan dan kenyamanan premium itu tetap ada di mobil ini, tapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Itu sesuai dengan misi Toyota, yaitu hybrid EV untuk semua. Jadi bukan hanya untuk yang punya duit banyak, tapi juga untuk semua kalangan bisa menikmati hybrid EV-nya Toyota. Dari yang paling simpel seperti Yaris Cross sampai ke Alphard-nya, sekarang mereka menyediakan versi yang lebih affordable alias terjangkau. Kemudian di booth Toyota juga ada satu Toyota Veloz Hybrid yang sudah kotor sekali. Karena kotornya ini menyimpan sebuah cerita perjalanan mobil ini dari Lombok sampai ke Medan dalam acara Veloz Hybrid EV Lintas Nusa, yang dimana 3 leg terakhirnya itu masuk ke dalam epic journey, dan final legnya benar-benar di leg terakhirnya itu videonya bisa Anda tonton di channel Auto Driver, di mana mobil ini dikendalikan oleh kami, saya, Om Mobi, dan Ridwan Hanif menuju garis finish, dan Anda bisa lihat semua keseruannya di video tersebut. Serta ada satu lagi produk dari Toyota yang dengar-dengar akan hadir di IMS 2026 ini, yaitu sebuah produk GR. Toyota belum bisa mereview karena belum dikeluarkan di hari pertama, produk tersebut baru dikeluarkan di hari kedua. Tapi kalau dilihat dari teaser-teasernya, bocorannya, kami menduga ya, ini dugaan kami, kemungkinan adalah Toyota GR Corolla yang facelift, di mana kalau GR Corolla facelift itu ada kenaikan tenaga sedikit dan juga tersedia dalam varian otomatis dan manual. Tapi apakah benar atau tidak, Anda bisa lihat langsung di booth Toyota di IMS 2026. Selanjutnya booth Subaru. Di sini ada 4 produk yang didisplay di IMS 2026. Ada Subaru BRZ, ada Subaru WRX Sedan, di belakang ada Subaru Outback, dan ada Subaru All New Forester. Mazda, jadi di hari pembukaan IMS 2026 ini, Mazda mendisplay ini CX-60 Sport dengan velg ukuran yang baru dan ban yang ukurannya baru. Jadi yang sebelumnya itu ukuran 18 inci, sekarang ukurannya 20 inci.
Bannya pakai ukuran 235 50 R20. Harganya lebih mahal sedikit tapi dapat ukuran velg yang lebih besar. Nantinya akan ada CX-30 Auto XC juga yang didisplay di IMS 2026 dan ada CX-80. Well, itu dia deretan mobil-mobil baru yang bisa Anda saksikan di IMS 2026. Jadi jangan sampai lewatkan event ini di JI Expo Kemayoran dari tanggal 5 sampai 15 Februari 2026. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Follow Instagram kami di sini dan main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di IMS 2026.